Halo semuanya, kembali lagi di Jika Podcast. Kali ini spesial karena ini 2025 Highlights episode. Nah, spesialnya kenapa nih? Karena kita kedatangan artis, highlight artis lagi. Kali ini kabarnya dia sudah melalang buana ya kemana-mana karyanya. Dan kita mungkin yang kalian suka street art sering terpapar sama karyanya Mas atau Abang satu ini Ngap. gitu. Kita sambut semuanya, welcome Bapak Vivus. Wih. Selamat datang di Jika Podcast. Thank you. Salvo. Suara lu enak juga gue. Ini gue Bulet-bulet gitu ya. Iya. Oke. Bapak Vivus, thank you sudah menerima tawaran menjadi highlighted artist Jika 2025 ini. Thank you juga sudah membawa karya fresh nih. Baru Pasti banget dong, kayaknya, fresh from the oven ke Jika. Honor juga nih gue di sini nih. Aduh, thank you Pak. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru mendengar nama Vivus atau belum mengenal Vivus, boleh diperkenalkan dulu kali ya Pak. Lu backgroundnya apa? Dan siapa sih Vivus tuh? Nah, ya, halo semuanya. Gue Vivus. Gue itu seorang visual artist kali ya. Cuman emang base-nya itu di street art. Udah jalan di street art mungkin sekitar 15 tahunan. Dan 7 tahun belakangan gue fokus di tato juga, tapi keduanya berjalan bersamaan. Overall ya gue bikin karya yang berhubungan dengan visual sih, kayak gitu. Oke, tapi memang lu base-nya physical ya. Maksudnya dalam artian bukan digital artist ya. Jadi memang lu berkarya itu selalu lukis atau aerosol painting gitu ya. Iya, base-nya mungkin dari situ. Baru sebenarnya kalau ditarik mundurnya lagi, digital juga gue garap. Cuman memang gue lebih memilih untuk bikin yang manual, yang tradisional kayak gitu. Pertama kali nih lu mungkin menyatakan diri sebagai oke, gue mau menjadi seniman atau menjadi visual artist gitu. Itu di tahun berapa dan karya pertama lu apa sih pada saat itu? Mungkin pas lagi sebenarnya lumayan cepet sih gue kayak dari lulus SMK tuh gue emang udah berkomuniti gitu di Bogor. Gue biasanya di Bogor nih awal-awalnya. Dulu tuh kalau di street art kita nongkrongnya di tempatnya V2 Black. Jadi kayak emang Dadali ya, Dadali. Tahu lalu kan Bogoran juga nih. Ruli ya. Ada apa tempatnya namanya RCS. RCS. Rain City Strike. 2012 tuh ya. Iya. 2012. Nah sebelumnya emang diceburin juga sama ada namanya Yope itu kakak kelas gua. Dia emang duluan graffiti tuh. Ya kurang lebih dari situ kayaknya gua jadi ini deh. Dulu sih jadi street artist deh. Soalnya ngelihat yang ibaratnya kayak abang-abangannya, wah keren juga nih bisa gambar suka-suka dia. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi memang dari titik itu emang gue udah serius sih. Oke. Iya karena gue ngeliat, gue jujur ya, maksudnya kita tuh hanya ketemu di sosial media bener ya. Kita benar-benar baru ngobrol duduk bareng tuh di sini. Tapi nama Vivus tuh harum banget di Bogor. Dan maksudnya di teman-teman gue gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ngomongin skill apa segala macem gitu, lu harus kenal nih Vivus gitu. Lu harus ini sama Vivus gitu. Jadi selalu kedengaran. Dan emang gue mengikuti akhirnya sepak terjang lu di sosial media dan jujur sih maksudnya kualitas painting lu di tembok tuh top notch sih pada saat itu ya. Maksudnya untuk dibanding apalagi di Bogor, tapi misalnya mungkin nationwide juga gue bisa bilang lu mungkin salah satu top 10 kalau misalnya ngomongin visual art di tembok gitu, di street art gitu. Di benak gua gitu. Thank you. Jadi kayak gue nih kehormatan juga nih buat Jikaf akhirnya bisa mengundang Bapak Vivus untuk menjadi salah satu artis di sini gitu. Nah balik lagi nih mungkin dari street art kita maju dikit dulu ke lu bawa apa nih sekarang ke Jikafus? Nah ini spesial nih gue rilis Wangun. Jadi Wangun itu memang IP baru yang gue bikin dari journey gue itu di street art sama si di tato. Oke. Cuman memang triggernya gue belajar banyak tuh dari tato juga sebenarnya. Jadi ada banyak disiplin-disiplin yang gue pelajarin sampai akhirnya gue bisa bikin si karakter ini. Oke. Ini namanya Wangun. Yang gue rilis spesial di Jikaf itu
Ini warnanya glow in the dark. Dia warnanya base dari es oyen kalau lu tahu apa es tradisional gitu dari Jawa Barat. Turunannya Podeng. Iya turunannya Podeng. Gue nyari emang yang banyak di Bogor apa. Terus yang makanya boot lu bentuknya kayak gerobak. Iya, itu dia. Teman-teman yang lihat di atas tuh di boot highlighted artist itu bisa langsung visit bootnya Vivus tuh. Lihat gerobaknya warna hijau es oyen ternyata. Hijau, iya. Ini colorway ketiganya si Wangun. Yang base-nya emang bentuknya kenapa macan dan kenapa tangannya begini bentuknya. Karena emang sebenarnya dia ada landmark, ada patung aslinya gitu di Jalan Raya Wangun di Ciawi, patung macan. Yang unik karena gue lahir di situ dan emang gue setiap pulang tuh kayak ngelewatin patung itu kenapa ada tangannya begini. Oh jadi macannya begini? Macannya kayak begini nih, ini ada fotonya. Macannya macan aja di atas gitu. Tapi di bawahnya yang gue bingung kenapa ada tangan begininya. Kenapa ada tangan begininya gitu ya. Dipikir-pikir kayak unik juga nih. Ya kurang lebih dari situ sih si ideas inspirasinya. karakternya gitu. Dan tapi misalnya kalau ini yang lo ambil berarti kepalanya aja ya macannya ya. Kalau misalnya badannya kayaknya ngeliat ada beberapa objek yang lo masukin juga ke dalam badannya. Jadi si Wangun ini kan apa ya? Gue tuh dari disiplin tato dapatnya karena kalau di tato itu beda sama di street art. Kayak misalnya gue nggak bisa gambar suka-suka gue 100%. Kayak idealisme gue dipisahin sama kompromi. Oke. Jadi karena emang ada request juga. Iya karena memang karya tato itu bukan karya lu seorang tapi karya kolaboratif sama orang yang ditato. Dari situ gue belajar juga menaruh porsi-porsi. Si Wangun ini ibaratnya lebih fleksibel karena setelah berjalannya waktu gue juga kan base-nya di street art itu gambar karakter. Tapi ternyata karakter itu semakin dekat egonya sama gue. Jadi udah kayak self portrait. Bahkan gue nggak bisa ngasih nama karakter alien gue itu, gak bisa gue kasih nama. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang orang manggil karakter itu Vivus. Iya, udah jadi Vivus memang. Iya kan? Gue pikir awalnya gitu. Dan gue kaget guys, baru tahu tadi. Ternyata Vivus nama asli. Iya. Gue pikir nama karakter alias gitu ya. Iya. Teman-teman yang di street art mungkin ya udah biasa lah. Mungkin kayak Crack the Toy, Darbots kan itu bukan nama asli ya. Ternyata Vivus ini adalah nama aslinya guys gitu. Iya dulu tuh awal-awal street art tuh gue nulis namanya F21st. Iya. Iya kan, cuman gue kenalan tuh tetap Vivus gitu. Jadi orang juga mungkin agak ribet juga kan namanya. Karena dulu masih SMK gue tahu, oh kalau orang street art namanya harus ada angka-angkanya nih. 1, 2, 3 class. Iya kan. Jadi ya udah kepalang ya udah Vivus saya lah kayak gitu. Nah, berarti Wangun ini hitungannya karakter yang terbaru lah ya. Berarti baru sekitar berapa tahun? Setahun. Baru setahun ini ya? Baru setahun karena. Tapi ini udah colorway ketiga ya? Udah colorway ketiga. Oke. Produk awalnya apa Fus? Yang awal lu keluarin nih Wangun tuh secara basic apakah painting? Atau soalnya kan dulu gue inget kayak beberapa art fair terakhir tuh lu juga sudah mulai ini kan memamerkan karya-karya kanvas tuh yang bentuk format sesuai sama karakternya. Apakah Wangun juga sudah terbawa ke karya-karya itu? Sudah, kebetulan Wangun juga udah ada bentuk-bentuk yang kayak merchandisingnya, bahkan udah sempat pameran terakhir tuh di acaranya Ace Collective di Jogja. Oh, Aceh, Rudi Aceh. Gue bikin kanvas, itu juga gambarnya udah Wangun tuh. Gue emang sengaja pengen, gue tuh punya treatment untuk bikin karya itu, gue berjalan bersama karyanya juga. Oke. Jadi di saat gue lagi develop Wangun, ya gue emang seluruh otak gue pindah ke situ semua dulu tuh. Seluruh narasi yang gue bangun ya lewat Wangun nih sekarang. Karena memang gue boleh tarik lebih jauh tentang ini. Boleh dong, dalemin aja gak apa, santai. Jadi sebenarnya base awalnya banget itu kenapa gue pilih karakter dari patung macan ini. Sebenarnya gue tuh sebagai orang Bogor ya, bikin karya gitu di mana-mana. Terus gue ngeliat gue pengen juga nih bawa Bogornya karena kalau dari street art kan emang lekat banget sama represent kan. Kayak gue pengen juga bawa Bogornya tapi gue nyari sesuatu tentang Bogor yang dekat sama visual art itu agak susah. Karena kalau dibandingin sama kota lain mungkin misalnya kalau let's say Jogja gitu. Itu banyak banget kan kayak rootsnya tentang Jawa dan segala macem dan figur yang bisa keluar lah gitu. Dan figur tentang culture-nya banyak banget.
Sampai akhirnya kayak kalau lu keluar gitu ya mewakili Indonesia mencari gue pengen gambar apa nih yang nunjukin Indonesia banget. Kita tuh pasti tujuannya batik, wayang, Iya. itu kan. Karakter-karakter wayang atau folklore. Gitu. Sementara gue tuh hidup sekarang gue pengen represent apa yang ada di saat ini nggak ke masa lalu Nggak lagi. kejauhan lah ya. Jadi lu ke kotanya tuh bisa lihat kan. Oh ini sumbernya. Gitu. Terus kayak gue belajar tato, gue lihat yokai, gue dalemin kayak oh ternyata di Jepang juga bisa bikin apa ya namanya rekontekstualisasi dari barang gitu atau dari landmark dari apa jadi karakter jadi IP. Dan kadang malah jadi maskot kotanya sendiri. Nah iya kan, maksudnya itu udah advance banget. Terus kenapa enggak gue bikin dengan mindset itu? Oke. Nah, akhirnya gue dalemin gue nyari tahu patung macan ini kedekatannya sama Sunda, kedekatannya sama Bogor. Kan itu kalau ditarik bisa lebih jauh dari yang macannya kayak kikisan antara ceritanya perubahan Prabu Siliwangi yang walaupun itu salah ya itu cerita-ceritanya memang dari kayak Kian Santang ngajakin bapaknya si Prabu Siliwangi itu masuk ke Islam gitu tapi bapaknya nggak mau sampai akhirnya kabur dan diceritakan kayak prajurit-prajuritnya itu berubah jadi macan tapi akhirnya bergulir terus sampai akhirnya kayak zaman-zaman zaman-zaman militer itu agresi militer si macannya sampai dibawa jadi ke ikon Siliwangi jadi simbol Siliwangi, iya kan jadi. sampai harum banget tuh orang ini ya kan kenapa nggak itu aja yang gua bawa macan di berbagai tempat pasti beda-beda ceritanya khususnya yang di Bogor juga nggak banyak orang tahu Betul. karena dari zaman dulu literasi tentang Sunda gitu ya itu kan jarang banget artefaknya ya Iya. teks-teksnya beda gitu kalau sama di Betul. Jawa Tengah Karena kita nggak kabarnya sangat minim artefak batu. ya Kita tuh kan kalau Sunda nulisnya di pelapah kan. dan ngomong dan tutur, tutur. iya kan Jadinya kayak apa? Pupuh gitu kan. Iya kan? Laosan babat galuh gitu. Nah. Jadi kayak gitu. Ya makanya jadi akhirnya putus kayaknya ya. Putus, Dari zaman kolonialisme tuh hilang tuh. Hilang. Si cerita-cerita atau si folklore itu gitu. Jadi emang gue pengen coba dari dulu berarti gue yang gue dapatkan adalah dulu zaman dulu juga orang itu udah ngasih rekonteks nih ke si macan nih ya gue pengen rekontekstualisasi lagi jadi wangun ini yang emang nge-represent kayak mentalitinya kayak emang kita nih hidup sekarang itu ya kayaknya harus jadi tiger nih buat bisa menang atau buat bisa sekedar hidup tuh lu harus quality banget nih. Iya. Jadi gue pindahin mentality itu semua ke si wangun itu jadi nyawanya wangun lah kayak gitu. Oke. Nah tapi wangunnya sendiri kan memang nama jalan ya. Tapi di namingnya sendiri itu ada arti tersendiri gak sih? Gue memang pengen orang salah sebut atau apa gitu ini apa wangun gitu-gitu orang bule mungkin wangun gitu ya. Wangun. Iya kan? Bisa juga. Tapi emang gue sengajain kayak gitu biar orang ini apa ya? Jadi biar dia cari lah ya. biar dia cari tahu aja gitu sebenarnya. Dan kenapa gue bisa bilang ini secara figur pemilihan pose apa segala macam gue bisa bilang cukup abstrak sih. Maksudnya karena kayak ya kalau misalnya orang bikin karakter kan pasti pengennya normal gitu kan. Tangannya kiri kanan. Ini kalau misalnya lo lihat figurnya Wangun tuh ini memang akhirnya jadi figuratif tapi simbolisme juga. Tiba-tiba ada rantai, ada tangan ini gitu. Nah itu ini menarik. Bisa gue buka nggak? Boleh. Buka. Bentar. Salah sendiri nih susah nih ini. Aja, ini baru rilisan pertama yang pakai ini nih. Pakai shield ya. Pakai shield. Ya, sebenarnya semua represent semua sih ini dia tetap tiger gitu tapi ini tengahnya itu kan batu gitu ya kayak patung aslinya bentuknya makanya gini. Ini rantai ya gue cuman represent kayak ya sebegini susahnya gitu lo harus ngeluarin tiger di dalam lu. Oke. Kayak itu kan emang udah kisah banget tuh. Iya. Ini represent Bogor lagi hujan petir mulu kan. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Oke, nice. Keren banget. Nah ini kita jualan dikit ya. Boleh. Teman-teman yang udah mendengar gitu kisah tentang Wangun bisa langsung dicek di boothnya Vivus di lantai 2 area highlighted artist.
Itu ada produk-produk di dalam bucket transparan yang berwarna hijau dan materialnya Sofubi, glow in the dark. Itu adalah karakter Wangun yang special release colorway-nya di GCAF 2025. Jadi langsung aja diculik, dan mumpung ada Vivusnya boleh ngajak ngobrol, bisa foto bareng ataupun tanda tangan nanti ya habis sesi GCAF Podcast. Tapi ini ada syaratnya katanya. Jadi hanya 1 piece per 1 KTP, bener ya? Yes, karena gue bikin 30 doang nih. Oke, ini very limited dan mungkin biar rata lah ya, semua orang kebagian gitu. Jadinya adil gitu, nggak ada yang beli lebih dari 1. Ada yang jauh-jauh juga nih, datang dari Bandung lah, dari apa? Itu juga gitu, dari Bandung. Kayak kabarnya hari ini ada yang dari Surabaya, dari Jogja juga gitu. Jadi ya semoga teman-teman bisa berkesempatan untuk mengoleksi karyanya Vivus Wangun ya. Dan spesial buat hari ini nanti siang ya. Nanti siang jam 2:30 sampai 3:30 bakal ada sesi Meet the Artist bareng sama Vivus. Jadi Vivus akan standby di area signing area di depan area podcast untuk bisa tanda tangan produk-produk atau karya-karyanya Vivus dan bisa ngobrol-ngobrol langsung juga sama artisnya, sama Vivus ya. Jadi jangan lupa jam 2:30 sampai jam 3:30. Yep. Oke, kita lanjut ke sesi 2 ya, Pak. Lanjut. Lu kan backgroundnya memang dari street art nih gitu. Pengaruh terbesar street art ke karyaan lu sekarang yang bisa dibilang, gue bisa bilang udah lintas medium lah, udah macam-macam banget, digital iya, terus udah sculpture iya, terus ke tato juga gitu. Tapi gue ngerasa tetap somehow street art lu kencang banget nih di darahnya lu. Nah, pengaruh terbesarnya apa nih yang mungkin bisa dibilang jadi energi lu sampai melangkah sejauh ini gitu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari visual ya, kalau street art itu mungkin bagi yang awam kelihatan, oh street art tuh begini nih, raw. Atau emang ya dia emang kelihatan banyak acak dan mistake-nya gitu ya. Tapi sebenarnya jauh dari itu, street art itu memang nyawanya gua ternyata. Sampai ke behavior dan pendekatan gua kenal sama orang lain itu juga streetway banget. Oke. Kayak gua emang ya udah kenalannya emang nongkrong, terus kayak emang dar-der-dor gitu ya, cepat gitu. Ayo bikin apa? Bikin nggak? Gas. Banyak spontannya gitu ya. Banyak spontannya karena itu juga emang kayak apa ya? Kayak essence-nya si street art kali ya, dia bisa respon ruang gitu. Jadi merespon ruang dengan waktu dan semuanya terbatas iya, gitu ya. Yang kayak misalnya lu harus cepet, harus responsif juga gitu. Kayak misalnya ruangannya segini nih, bentuk di sana kayak gimana, oh respon jadi apa ya. Mendung nih, gue harus buru-buru nih. Kaleng udah mau abis nih, udah enteng nih. Apa ya harus kayaknya kayak gue muatnya bikin apa nih. Ternyata habit-habit kayak gitu juga berpengaruh di tato. Kayak sekarang gue lebih suka bikin tato freehand segala macam, sampai klien gue juga memang sengajanya handtape gitu. Bukan handtape tapi gambarnya gambarnya kayak tanpa sketch bahkan langsung ke mesin segitu juga klien-klien kepada mau gitu. Jadi essence itu kebawa tuh. Jadi kayak kebawa ke visualnya di akhirnya. Jadi orang bisa tahu. juga gitu. Wah, mendung nih. Oh enggak. Mendung ya. Iya, tapi maksudnya kayak gitu, habit-habitnya jadi kebawa. Sampai ke bikin perkaryaan yang lain juga kayak gitu. Sebegitu funnya kayak kita bikin film yuk. Gua ada yang emang anak yang suka bantuin gue bikin video, bikin film aja yuk. Ayo gas, bikin apa? Bikin ini. Ya kayak gitu-gitu. Jadi habitnya cepat dan emang diayoin kayak gitu. Nah di soal referensi visual nih Fus, kan kalau ngomongin street culture nih, banyak kan teman-teman street artist gitu pasti pengaruh besarnya sebenarnya budaya barat. Karena hip hop, terus ya basketball culture atau ya kultur hip hop yang terbesar ya. Tapi somehow gue ngelihat kencang banget nih lu Jepangnya di karakter visual gitu. Maksudnya lu apakah memang sengaja menggabungkan dua itu atau justru sebenarnya emang lu mencoba menggali bahasa visual Asia atau lebih ke budaya timur dibanding budaya barat gitu? Ya kalau base-nya si street art kan memang dari barat banget gitu ya. Bahkan cara berkaryanya juga sana banget gitu ya kan. Kalau gue sih sebenarnya
dari dulu awal gambar di jalan juga memang udah gambar karakter yang memang karena gue terinspirasi banget dan gue ngefans banget sama Akira Toriyama. Sama Pak. Sama kan, alik kan Imam dia kan. besar itu, imam Iya besar. kan, kayak misalnya dari zaman SD itu gue jualan gambar gambarnya Dragon Ball gitu, gue fotokopiin ke anak-anak. Dan ada fun fact-nya kayak gue gambar zaman dulu tuh gambar Goku gitu mulai dari alisnya tuh. Sampai sekarang gue kalau gambar Wangun aja dari alisnya. Dari alis. Jadi sampai ke bawah sampai segitu. Jadi kalau misalnya hingga akhirnya gue semakin pede bahwa menunjukkan jati diri bahwa gue orang sini. Gue nggak mau kayak akhirnya setiap yang gue pelajari itu yang gue dalemin itu semua cuman habit dan disiplinnya aja gitu ya. Jadi si street art gue belajar disiplinnya, yang harus kayak begini. Si tato gue belajar disiplinnya. Jadi semua yang belajar itu disiplinnya, tapi visual yang pengen gue tampilkan ya udah yang dari rumah gue. Itu selalu gue treatment kayak gitu. Yang lu ambil dari luar semua adalah ya tadi ya disiplin, profesionalnya seperti apa atau mungkin etikanya juga seperti apa, tapi yang lu keluarkan adalah si karakter identitas. Dan itu yang pengen lu bawa gitu. Oke, makanya jadi ya emang ya lu lah gitu. Makanya lu sampai bisa bilang ini mah Vivus karakter si alien ini. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, follow Instagramnya Vivus dan cek karya-karya terdahulunya kalau misalnya melihat ada alien botak ya kalau misalnya alien botak dengan mata bandel itu adalah karakter aslinya Vivus sebelum Wangun ini muncul. Nah terus perjalanan lu nih mungkin pertanyaan gue lebih gini, di titik apa lu pertama kali merasa menjadi seorang profesional atau misalnya merasa yakin kayak oh ini karir gue nih, soalnya kan yang gue tahu street artist modal kan Pak ya. Modal. Jadi kayak buang-buang duit sih sebenarnya. Cat modal sendiri, bukan yang kayak lu dibayarin orang gambarin tuh di tembok DPR gitu. Misalnya kan nggak mungkin kan. Jadi kayak misalnya ini bahkan temboknya lu nyari sendiri, bensinnya lu nyari sendiri apa segala macem. Tapi akhirnya lu memutuskan untuk konsisten dan gue bisa hidup nih dari sini. Itu di titik apa sih Pak? Jadi kalau gue bisa rangkum ya, kalau di street art itu gue ketemunya emang orang yang goib sebenarnya. Yang fun fact-nya memang, fun fact-nya kalau di street art orangnya ngeblend banget tuh, background-nya tuh bisa aneh-aneh. Jadi nggak cuman dari kalau misalnya ilustrasi background-nya apa DKV atau fine art yang benar-benar visual banget lah, gitu. Yang kalau di street art tuh bisa sejauh apa ya, bisa kayak arsitek terus bisa tahu-tahu dokter, terus tahu-tahu apa yang lu nih? Nelayan enggak, ini yang pelaku street art juga. Oh gitu, pelakunya maksudnya di ranah street art itu ngeblend banget. Lu nggak bisa expect dia dari desain atau dari mana gitu. Enggak, dia bisa sama sekali nggak visual. Bisa sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang visual, dia just painting ya, pokoknya aja. Secara akademi nol gitu, tapi skill gawat gitu. Nah dari si culture itu emang ternyata gue kenal banyak orang yang di luar bayangan gue. Akhirnya itu yang gue suka dari street art tuh si connection itu tuh yang nggak bisa gue cari di mana-mana, dan ternyata gue sampai sekarang masih senang melakukan itu karena itu. Dan di street art itu banyak sekali opportunity yang aneh akhirnya. Dan kedekatannya contohnya yang aneh-aneh gini gue seneng. Aneh-aneh maksudnya kayak sampai bikin ini aja nih. Sofubi ini kan sekarang Sofubi gue produce nih. Ya tapi dulunya gue mana ngerti. Kayak gue bahkan zaman SMK tuh Sofubi kita ngerti apa sih, masih segelintir orang banget. Dan taunya ini impor gitu dari Jepang gitu kan. Taunya ya pas gue main ke Cina waktu itu, gue kenal sama anak sana, dia udah ngasih gue Pak Sofubi, dan gue nggak ngerti, gue simpen aja di rumah gitu ya. Tapi kok detailnya jelek ya, gue gitu kan, kayak kalau Sofubi kan detailnya cuma satu piece gitu ya. Terus biasanya menyeng-menyeng tuh kan. Figur yang gue tahu kan kayak wah ribet nih bentuknya. Itu perjalanan juga tuh zaman dulu gue, makanya kalau lihat gambar gue ribet-ribet detail-detail ya karena emang gue ngejar detail seteknis
mentok pol gitu. Dan colorway lu juga color palette sekali jalan. Semua ini kali semua lu kaleng sikat kali gue kayak pakai. gitu. Gila. Nah itu apa si connection itu yang gue bawa sampai sekarang jadinya ini. Jadinya emang bergulir terus tuh di street art tuh. Tapi ini lokal. Ini masih Cina. Masih Cina. Gue nungguin sampai lokal yang bisa bikin. Buat siapapun toy maker lokal kalau ada yang bisa bikin sofubi, colek nih. Harus dong itu. Oke, berlanjut nih ke dari mulai koneksi-koneksi gaib gitu, sampai akhirnya lu memutuskan untuk membangun Leukocyte Onslaught. Itu kan awalnya studio ya sebenarnya. Apa naming itu muncul pas emang lu udah kepikiran gue bikin studio tato? Iya itu namingnya muncul ketika gue udah pengen bikin studio tato karena gue emang nggak mau bikin kayak Vivus Tato gitu. Okay. Itu juga nyambung kayak yang tadi. Itu gue awal-awal tuh dikenalin tato sama anak graffiti Vietnam namanya Daos. Dia juga tato artis. Nah dia yang ngeracunin gue lewat buku dulu tuh. Jadi emang bukunya si Japanese Traditional. Dari situ gue belajar segala macam. Oh Japanese Traditional ada pakemnya nih. Yang ternyata masih inline. Pakem-pakemnya sama gambar gue di street art. Dimana outline adalah kunci. Iya kan? Lu outline-nya kuat banget sih. Outline adalah kunci dan emang harus yakin gitu narik garis jauh banget. Terus emang roots-nya ternyata mirip nih sama komik. Akira Toriyama lagi, ya kan? Lagi bener. Jadi secara nggak langsung ya udah deket sendiri. Iya, lu sebenarnya kayak setiap lu ngelangkah lu bukan menemukan identitas baru ya, coba kayak kenalan lagi aja. Karena misalnya ternyata memang gue memilih ini karena gue begini gitu. Lu menemukan itu dari si perjalanan tadi. Terus ini tuh awalnya lu sendiri atau emang kayak biasa kan studio tato kayak teman-teman gue misalnya Nacil tuh kan awalnya dari solo fighter kan, tato artis. Tapi akhirnya dia ngebangun studio terus akhirnya jadi banyak tim. Nah kalau Leukocyte Onslaught tuh gimana? Sama banget kayak gitu. Gue emang dari sendiri. Baru di tahun ini studionya udah punya tim kecil dan ada apprentice. Makanya kalau lihat juga yang mainan bayi Cupid itu gue cuman gambar tengahnya tuh, yang gambar wangunnya di tengah. Itu beneran ditato beneran kan. Nah samping-sampingnya udah sama apprentice gue. Jadi itu bisa by request juga ya dulu ya? Iya bisa by request. Nah, kalau saya mau tatonya apa tuh si bayi itu? Makanya ada yang Mike Tyson tuh, kayaknya udah dibeli kemarin tuh gue lihat ada yang DM. Mantap. Oke, awalnya lu nggak tahu, gue ngerasa kan lu sebenarnya di dunia seni visual aja kan udah strong nih. Maksudnya di posisi terakhir tuh gue ngeliat kayak lu bahkan udah pameran, galeri, apa segala macam. Tapi yang membuat lu untuk kayak ngerasa gue butuh nih bikin studio tato dan butuh untuk kayak menjadikan si Leukocyte Onslaught ini jadi gue bisa bilang another career lah ya. Karena serius banget nih, gitu. Makin kesini makin ngeliat serius banget gitu. Itu apa yang membuat itu, Fus? Sebenarnya semakin berjalannya waktu ya, gue bisa memberi porsi sih dan bikin gue lebih nyaman juga. Jadi dulu awalnya mungkin kalau di tato dan di street art memang naik turun karena kalau di street art itu pace-nya cepet banget, sementara di tato itu lambat parah. Lu harus ya craftsmanship-nya tinggi banget. Tapi di lain sisi itu juga healing satu sama lain. Itu obat jenuh tadinya. Jadi kalau di street art gua udah mentok nih, gue lagi nggak enak. Pas ke tato nyaman lagi. Nanti nungguin dia bosen atau jenuh lagi, pindah lagi. Awalnya begitu. Tapi di dua hal itu emang gue belajar memorsikan diri gue. Kayak bikin karya pun ini gue di sini mindset yang gue pengen salurin yang ini. Kalau gue bikin karya yang ibaratnya kayak curhat idealis parah Paul, ya udah gue bikinnya karya yang ini di sini gitu. Jadi itu udah ada channelingnya sendiri tuh. Akhirnya kenapa enggak semuanya diseriusin tapi emang gue bagi waktunya aja. Ya sesimpel itu sih. Jadi kayak naik sepeda lah ya, kapan lu mau goes cepat, terus kapan lu kalau misalnya mau santai aja nikmatin jalanan. Itu juga mungkin irisannya sama kalau di seni mungkin ada yang versi idealis, ada yang versi komersil, ada yang versi. Nah, itu semua
akhirnya ada ruangnya masing-masing. Ada ruangnya masing-masing, jadi nggak nyakitin diri sendiri juga. Daripada lu kayak ngerasa, aduh ini kan harusnya dulu awalnya gini, jadi gini gitu berubah. Jadi akhirnya daripada karakternya yang lu bunuh, mendingan ruangnya gue bangun deh. Jadi lu punya setiap ruangan untuk versi lu yang lain. Keren. Nah, oke, lanjut. Setelah ini nih, maksudnya kan memang si Lucasite Onslaught tuh selain studio tato adalah studio lu juga sebenarnya di atasnya gitu. Selain proyek seni, lu sebagai seniman dan Lucasite Onslaught sebagai studio tato, proyek jenis apa lagi sih yang lu kebayang bisa keluar dari Lucasite-nya atau yang lagi lu kerjain? Gue sih sebenarnya secara nggak langsung akhirnya ngeset studio gue memang jadi apa ya? Jadi rumah produksi walaupun bisa kolektif juga, tapi memang inisiasinya kebanyakan masih dari gue. Jadi gue memang di situ sekalian jadi tempat belajar juga. Gue eksplorasi. Gue senang banget belajar hal yang benar-benar gue buta walaupun apa ya? Yang ngajarin gue misalnya 10 tahun di bawah gue, kayak jauh gitu. Itu gue senang banget karena ya gue nggak mau gini aja jalan kayak bikin karya, gue nggak mau pengen ada mentoknya. Jadi ya udah gue ngulik aja segala macem. Nggak mau mentok jadi abang-abangan doang ya? Asli gue pengen jadi abang-abangan yang bego sih, itu lebih enak sih. Jadi kan, murid aja terus gitu. Iya kan. Murid kehidupan. Itu jadi seniman emang harusnya kayak gitu. Jangan jadi si paling ya. Nah itu. Oke. Itu harapan lu berarti sebenarnya si Lucasite Onsite itu lu pengen berjalan aja. Pengen ini jadi ruang buat banyak orang juga sebenarnya, bukan buat lu doang. Bukan buat gue doang. Karena pengennya ada regenerasi nantinya dan siapa tahu maybe one day malah di lead sama generasi yang lebih muda dan lu udah tinggal mungkin banget. Lu ada di balik layar doang gitu atau lu bahkan bikin studio baru. Ya gue nggak tahu tapi ya itu gitu ya, gue pengen visinya seperti itu ya, gitu. Nah tapi ini open for public gak sih studio lu? Sekarang sih memang masih appointment only kalau tapi tujuannya memang mungkin akan open for public kayak ada workshop atau ada apa. Oh tuh seru juga ya kalau emang itu bisa dilakukan, misalnya teman-teman artis yang ada di sini nih misalnya mau bikin workshop bisa di tempat lu juga. Iya udah sempat kepikiran sih, bahkan udah gue tulis tuh ini kapan ya bikin ini. Mungkin tahun depan kali ya bisa kayak gitu-gitu. Siap. Kabarin kita aja ntar kita bisa bantu mengannounce gitu. Kayak ada kebutuhan itu. Oke, ini kita kayaknya sepertinya akan masuk ke pertanyaan Bambang nih. Bener gak? Udah Bambang kan? Pamungkas. Oh oke. Anjir. Agak pemain lama ya. Sorry ya, bapak-bapak. Gue mau nanya satu hal ini gitu. Lu kan terlihat apa ya? Tidak membatasi diri lu sendiri gitu sebagai seorang seniman. Jadi apapun yang ada di depan gua, apapun medium yang lu temukan itu bisa jadi wahana baru atau karya eksplorasi baru buat seorang Vivus nih. Nah, untuk seniman yang baru mulai nih, kan kita banyak banget nih audiens yang pasti backgroundnya juga mungkin suka visual art atau mungkin street art juga gitu. Lu ada gak sih sepatah dua patah kata atau nasihat gitu, kayak untuk lu yang mau mulai nih gitu, yang mau menjadikan ini sebuah jenjang karir gitu, apa sih sebenarnya yang harus lu pegang gitu di sini? Iya, balik lagi mungkin mental jangan kalah sih sebenarnya. Itu karena mindset itu yang bikin lu terus gas terus gitu, bikin lagi gitu. Emang nggak ada yang instan. Jadi untuk bikin sesuatu juga butuh waktu yang lama, butuh habit konsisten yang dari dalam dirinya emang wah gagal nih bikin ini, ya bikin lagi aja yang lain. Oh itu salah satu kata-katanya Naichos juga tuh, kalau tahu ada street artist dari Austria. Dulu gua agak ketampar tuh dia ngomong itu, lu ngapain bikin gambar lama-lama? Itu di jalan tuh gambar lama-lama ngapain? Jelek salah nggak ada yang tahu.
Lu kalau misalnya salah di gambar ini, lu gambar yang lain. Ya udah just berarti makin nebelin lagi. Ya udah gue sama kayak tadi lu bilang, nemu form apa, media apa, gue garap gitu. Karena sebenarnya walaupun terlihat nggak konsisten secara karya dan secara output, tapi perasaan yang gue tumpahin tuh sama. Iya. Gue pengen bikin ini nih. Jadi yang itu tuh core-nya tuh yang emang harus konsisten tuh sebenarnya core-nya. Jadi terlihat nafasnya ya. Nafasnya terlihat nggak konsisten di bentuk, di form, pada akhirnya orang-orang tetap kenal lu. Iya, konsistensinya karena ada di tiap lu melakukan itu, bukan di formnya. Formnya, medianya bentuk apa? Kalau lu konsisten melakukan itu dengan niat dan core yang sama, ujung-ujungnya orang tetap kenal. Jadi jangan takut. Gue kalau bikin yang ini nanti orang nggak kenal nih karena gue udah terkenalnya yang di sini gitu. Iya. Ya enggak ternyata. Benar. Pasti ya setiap karya ya kayak mau musik, mau visual, audiensnya pasti ada soalnya. Pasti nyampe lah ke seseorang, pasti mungkin kayak lu tadi kayak misalnya lu ketampar sama seseorang gitu. Ya ini karya-karya juga sifatnya kayak gitu. Jodoh-jodohan kan namanya juga. Nah ini soalnya banyak banget memang nih beberapa ilustrator muda atau teman-teman yang baru mulai bikin IP, banyak banget yang sebenarnya bagus. Tapi cuma karena gue ngerasa belum nih. Berarti yang soal tadi lu bilang kayak lu harus punya mental ngelawan, termasuk ngelawan diri sendiri ya. Iya betul. Dan gue justru setelah perjalanannya sekarang tuh gue seneng banget kalau bikin salah. Nah, karena lu jadi gue nungguin lagi next gue salahnya di mana lagi ya, kayak gitu. Berarti ada kesempatan untuk lu membuat sesuatu yang baru lagi nih kalau lu masalah kan. Keren. Itu gitu deh. Mentality winner tuh teman-teman didengerin ya. Oke, thank you banget Pak Vivus. Sama-sama. Kesempatannya dan mudah-mudahan obrolan ini bisa jadi manfaat ya buat audiens yang menonton, teman-teman yang hadir juga ke GICAF 2025. Sekali lagi mau ngingetin karyanya Vivus ada di lantai 2 di area Highlighted Artist. Cari aja boothnya yang warna hijau, ada gerobak es oyen. Itu ada bucket-bucketnya Wangun di situ, silakan dikoleksi dan karya-karya lainnya juga. Dan ingetin lagi juga hari ini jam 2.30 sampai jam 3.30 Vivus akan standby untuk meet the artist di area signing session di depan podcast area. Jadi teman-teman sekali lagi thank you yang udah ngedengerin obrolan gua bersama Vivus. Kita kembali lagi nanti ya di GICAF Podcast selanjutnya. Thank you, bye. Siap, bye.